Nah, Mbah Siswa Sudarmo ini memimpin Desa Ngimbol lama sekali, hampir 30 tahun. Nah, lanjut, habis itu ada Pak Suwarno, kalau bapak-bapak biasa mengatakan Pak Warno Bunder, dan ada Pak Suwardi, dan terakhir Pak Parwi. Ya. Untuk hal-hal yang dikerjakan itu bisa dibaca Bapak-Ibu, atau nanti kalau kurang marah bisa dipromosi ya, bisa beli bukunya. Tidak promosi. Ini bukunya. Nah, ini yang terakhir Pak Parwi, ya salah satu program Pak Parwi yang kita tahu sudah perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan dan lain sebagainya sudah banyak, dan juga mulai menghidupkan tradisi, ya. Mulai menghidupkan tradisi-tradisi, ya semacam tradisi Kerakatan Kemerdekaan seperti ini, tradisi karnaval, terus tradisi reog dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Next Mas. Nah, ini sudah selesai, terus pembahasan kita selanjutnya mengenal yang namanya dusun-dusun yang ada di Desa Ngimbol. Yang saya mulai dari Dusun Teteng ya. Ya, Dusun Teteng, kenapa dinamakan Teteng? Itu dari sesepuh Teteng mengatakan bahwa dinamakan Teteng karena dulu yang membabat pertama kali wilayah Teteng itu ketika membabat pohon bambu, tangannya kebeler metenteng. Ini ceritanya begitu Pak. Ini saya sampai kenapa? Nah, yang membabat itu namanya Mbah Dipo Laksono, Mbah siapa Mas? Agak diingat Mas, agak lupa. Mbah Gabok ya, Mbah Jamlarang, agak sini Mas. Nah ini, Mbah Dipo Laksono, Mbah Gembong, Mbah Jamlarang dan Mbah Gablok. Nah, menurut sesepuh Teteng yang namanya Mbah Gablok ini dihubungkan sama Mbah Gong, yang makamnya itu di selatan Dusun Teteng, yang makamnya berdiri sendiri. Ya, itu makamnya saya foto itu. Yang ketiga itu di Poloksono, Gembong, Jamlarang itu tidak diketahui keberadaannya. Itu satu versi. Versi yang lain mengatakan Mbah Gablok atau Mbah Gong itu kenapa dimakamkan di situ, karena dulu dia orang terkaya di Dusun Teteng, makanya dimakamkan sendiri, ditanya sendiri. Itu versi yang lain. Nah Bapak Ibu, jadi dulu ini dilanjut atau sudah ngantuk ini ya? Jadi dulu ya di wilayah Widodaren, di wilayah kita ini itu terkenal yang namanya orang Kalang ya. Ini untuk wawasan aja. Jadi orang Kalang itu biasanya ditugasi untuk membabat jati-jati atau membabat pohon-pohon di hutan. Karena orang dulu percaya orang yang membabat jati atau menebang jati itu pasti akan kena tulah. Nah maka ada yang namanya orang Kalang. Nah orang Kalang itu orang sekti. Nah itu terkenal di wilayah Widodaren, di wilayah Mantingan dan wilayah-wilayah Bojonegoro. Nah entah keempat ini orang-orang yang dimaksud orang Kalang atau bukan. Kalau melihat narasi tadi, ya yang pasti yang dapat diambil kesimpulan orang empat ini bukan orang yang sembarangan lah gitu mungkin. Kalau versi orang sesepuh, bukan orang sembarangan. Lanjut, tadi desa